Selamat pagi pemirsa. Ex-marinir TNI Angkatan Laut yang kini menjadi tentara bayaran Rusia, Satria Artakumbara, kembali membuat sensasi. Pada Mei 2025, ia membuat rekaman video yang menunjukkan kebanggaannya bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Hanya dalam hitungan bulan, di Juli 2025, ia kembali membuat video dan kali ini berisi penyesalannya atas konsekuensi dari keputusannya itu. Ia pun berharap dapat kembali menjadi warga negara Indonesia. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 24 Juli 2025 dengan tema Ini Soal Kesetiaan Bung. Bersama saya Lena Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Pakai dasi merah, baju putih, itu kebetulan saja, atau mau mengatakan bahwa ini soal kesetiaan, tapi di balik kesetiaan itu kan ada banyak dimensi lain, Mas Jaka. Ada yang mengatakan ini Satria ini butuh uang karena di dalam pekerjaan lamanya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagaimana, Mas? Ya, kalau seseorang WNI menjadi tentara asing karena ketidaktahuan, mungkin kita masih bisa bicara soal itu ya. Tetapi ketika dia sudah paham betul bahwa menjadi tentara asing itu adalah perbuatan yang dilarang, dan tetap melakukan itu, yaitu sebenarnya bukan masalah dia mencari apa untuk mencari penghasilan. Ya, kesetiaannya kita betul-betul kita ragukan. Apalagi dia sudah pernah berpengalaman menjadi tentara, menjadi marinir, dan ketika dia masuk menjadi marinir atau masuk menjadi TNI udah paham betul konsekuensinya apa, aturannya apa, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi itu apa, dan pasti menjadi tentara itu tidak boleh menggadaikan sedikit pun kesetiaannya kepada NKRI. Kalau kemudian Satria ini pergi ke Rusia untuk menjadi tentara Rusia melawan tentara bayaran, tentara bayaran, ya kesetiaannya kita ragukan. Masalah kemanusiaan betul bahwa kita juga menjunjung tinggi, tapi negara menurut saya juga mesti ekstra hati-hati menyikapi hal ini, menyikapi keinginan Satria untuk kembali ke Indonesia, kembali menjadi warga negara Indonesia. Karena kewarganegaraan dia kan otomatis sudah hilang ketika sudah menjadi tentara negara asing. Aturannya begitu ya? Aturannya begitu. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, bagaimana dengan orang-orang yang di masa lalu, ini kan fakta juga, separatis. Kita melihat ada di beberapa tempat ya, ada di ujung barat, ada di ujung timur Indonesia ini. Dan kemudian mereka dengan beberapa dari mereka menyatakan kembali ke NKRI dan itu diterima begitu gembiranya. Pertanyaannya adalah kalau itu bisa terjadi, kalau atas nama kemanusiaan, kenapa Satria ini tidak bisa? Kita akan bahas itu, Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Ini soal kesetiaan, Bung. Ini soal kesetiaan, Bung. Ex-marinir TNI Angkatan Laut yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Artakumbara, kembali membuat sensasi. Mei 2025 silam, ia membuat rekaman video yang menunjukkan kebanggaannya bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Hanya dalam hitungan bulan, Juli 2025, ia kembali membuat video dan kali ini berisi penyesalannya atas konsekuensi dari keputusannya itu. Ia pun berharap dapat kembali menjadi warga Indonesia atau WNI. Kedua videonya itu menjadi sensasi, menjadi bahasan publik. Ada yang iba, ada pula yang memandangnya sinis. Menjadi tentara bayaran Rusia, kata Satria dalam video pertamanya, ia putuskan tanpa paksaan untuk mencari nafkah di negeri orang. Bagi Satria, gajinya saat menjadi anggota marinir TNI Angkatan Laut jauh dari cukup untuk menghidupi keluarganya. Secara akal sehat, keputusannya itu dapat diterima banyak orang. Pindah kerja untuk mendapatkan gaji yang lebih besar tentu menjadi pilihan rasional di tengah beratnya impitan beban hidup.
Beban hidup itu yang menjadi satu-satunya hal yang memaksa Satria pindah ke negeri orang, apalagi Indonesia adalah sebuah negara yang menjamin kebebasan hak asasi warganya. Tiap warga berhak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, negara tak boleh masuk ke urusan privat warganya. Namun, keputusan rasional Satria itu tentu juga ada konsekuensinya secara hukum. Ia harus rela dikeluarkan dari kesatuannya. Ia pun harus mengikhlaskan hilangnya status kewarganegaraannya sebagai WNI secara otomatis. Bukan cuma itu, Satria sejak awal harusnya paham keputusannya itu akan membuatnya berstatus stateless, alias orang yang tak punya status warga negara manapun. Ia bukan lagi warga Indonesia. Ia pun bukan warga Rusia karena hanya menumpang hidup di sana. Sulit dipahami jika Satria tak menyadari itu. Literasi konsekuensi menjadi prajurit TNI tentu telah dipelajarinya saat ditempa di kesatuannya dulu. Literasi itu termasuk Undang-Undang Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebutkan WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Pasal 23E Undang-Undang itu bahkan lebih tegas lagi mengaturnya, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. Karena mengatur tentang kewarganegaraan, undang-undang itu menjadi salah satu aturan pelaksana tujuan hidup bernegara. Undang-undang itu mengatur kewajiban negara dalam melindungi warganya, diatur pula kewajiban warganya terhadap negara. Rasanya muskil dicerna kalau Satria tak menyadari bahwa keputusannya itu bisa berdampak pada kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis. Undang-Undang Nomor 12/2006 tentu jadi materi dasar saat ia dididik menjadi prajurit dulu sebelum ditempa menjadi prajurit terlatih di marinir. Karena itu, jika ia sekarang ingin kembali menjadi WNI, negara harus berhati-hati menyikapinya. Negara harus tetap punya sisi manusiawi dalam memandangnya. Tapi negara juga tak bisa dengan mudah mengingkari hukum yang ada. DPR juga telah mengingatkan, penyelesaian negara dalam kasus itu tak bisa hanya berlandaskan rasa iba. Negeri ini punya aturan hukum untuk dijalankan dan dipatuhi bersama, bukan untuk jadi bahan mainan. Kasus Satria ini sekaligus bisa menjadi pelajaran semua warga, terlebih bagi prajurit TNI dan yang telah purna tugas, bahwa kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat mutlak. Tak ada tawar-menawar dalam urusan itu, apalagi jika hanya mengangkut urusan perut. Di sini pula kita semua bisa belajar bahwa bagi prajurit pengawal bangsa, kesetiaan kepada bangsa dan negara tidak bisa dan tak boleh dijadikan coba-coba. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV ya Mas Jaka ya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka, salam sehat selalu. Ya. Pak John, saya ingin spesifik saja, konkret saja. Kalau Satria Kumbara ini, Pak John setuju atau tidak untuk diterima lagi menjadi WNI atau ditolak saja? Ini dilematis ini. Ini begini Bung Leo ya, Bung Jaka ya.
Karena Satria Kumbara ini kan Ikatan Marinir kita, termasuk salah satu pasukan elit Indonesia. Apapun alasannya, betul kata Menjaga tadi, ada aturannya, ada sumpah janjinya. Kalau di Angkatan Laut itu kan dah pasti itu, dia sampai Pajamahe, kan? Jadi menteri dia tidak lagi dengan ASEAN Angkatan Laut, dan dikuatkan dengan keputusan Sekarang dia jadi pasukan tentara bayaran, mungkin di Wagner, mungkin itu di Rusia itu, orang kena perang dengan Ukraina, kan? Dia sekarang udah nak balik lagi ke Indonesia minta maaf. Padahal aturannya kemarin sudah jelas. Setiap warga negara Indonesia membantu pasukan asing tanpa izin pemerintah negara di Indonesia itu wajib, tidak lagi statusnya warga negara Indonesia, kan gitu. Sekarang Mulyo, kita kembalikan kepada yang tertinggi aja. Kalau prosedurnya dia jelas tidak bisa kembali ke Indonesia. Itu tergantung nanti kepada petinggi Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden. Itu aja lagi, Mulyo. Kembali ke Presiden. Kembali ke Presiden, tapi kalau pendapat Anda, Pak John, sebagai rakyat, itu terima atau tidak? Ini dilematis betul, Mulyo. Di segi apalagi dia mungkin ada keluarga, ada anak, ada istri. Ini nanti kan kita kan bangsa, kita ini ke bangsa betul-betul bangsa sosial yang paling tinggi di dunia ini. Sana lagi nanti, tapi lain berkotak-kotak masalah itu, Mulyo. Kan kita kan nanti kan dibungkus dengan demi kemanusiaan. Tapi kita negara... Pak John, kita negara hukum yang menghormati hukum yang berlaku, kan? Setuju kan dengan itu, Pak? Saya sangat setuju. Ini betul-betul kalau bagi saya itu pengkhianatan sebenarnya. Kita bukan tidak ada pasukan kita di negara kita, banyak di negara luar kok pasukan kita. Di Garuda Garuda itu banyak. Cuma ini harus ada sanksi yang supaya ini kena pasukan elit, macam pasukan elit. Susah juga kalau dia pegang. Ini memang kasus yang tidak mudah dan kita harap ada kebijaksanaan tapi tetap menghormati peraturan. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Mas Jaka, pilihannya kan tolak. Satria Kumbara menjadi orang yang tidak punya kewarganegaraan, stateless. Atau yang kedua, terima sebagai WNI, tapi ini akan menjadi presiden. Nanti di kemudian hari orang akan bisa meniru yang dia lakukan. Toh nanti bisa balik lagi jadi WNI. Kira-kira yang mana nih yang sebaiknya pemimpin kita putuskan? Ya kalau sekarang kan statusnya Satria ini kan sudah stateless kan. Otomatis. Di Indonesia status kewarganegaranya otomatis hilang. Sudah bukan WNI. Bukan WNI, sementara dia juga bukan warga negara Rusia. Karena kan statusnya tentara bayaran. Betul. Jadi ya sebenarnya statusnya dia itu tidak jelas sampai sekarang. Kalau kemudian dia ingin kembali meminta maaf ya karena dia mungkin masih merasa sebagai orang Indonesia. Meskipun secara formal statusnya bukan lagi seorang WNI. Jadi menurut saya pemerintah itu mesti ekstra hati-hati. Karena begini, kalau umpamanya kita diterima kembali warga negara Indonesia meskipun aturan itu membolehkan. Karena di PP nomor 2 tahun 2007 itu kehilangan kewarganegaraan bisa mengajukan kembali dengan syarat-syarat tertentu yang menentukan nanti presiden lewat Kementerian Hukum. Tetapi kalau umpamanya nanti disetujui selain tadi disebutkan sebagai presiden yang buruk, kita juga mesti mempertimbangkan pengaruhnya ke hubungan kita dengan Ukraina. Karena kalau kita menariknya kembali menjadikan Satria ini menjadi warga negara WNI, jangan-jangan Ukraina mengira kita itu merestui serangannya, sikapnya menjadi dalam berperang dengan Rusia melawan Ukraina. Itu menurut saya juga mesti diperhitungkan betul. Dan ini memang situasi yang pelik. Di satu sisi negara itu punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, selain soal hukum, selain soal tadi hubungannya dengan Ukraina, tetapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan soal kemanusiaan. Mungkin kita bisa berkaca dengan status ratusan warga Indonesia yang pernah menjadi tentara ISIS waktu itu. Ada kan ada 600 lebih. Dan waktu itu pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan mereka. Karena ada berbagai pertimbangan. Selain mereka sudah menjadi bukan menjadi warga negara Indonesia lagi, ya pengaruh nanti
terorisme itu akan menyebar ke Indonesia. Jadi waktu itu ditangkal ya, tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Tahun 2020 kalau tidak salah itu memutuskan untuk tidak lagi memulangkan ISIS. Kecuali ada beberapa anak yang mungkin sudah yatim piatu, lagi-lagi ini pertimbangan kemanusiaan, itu akan dipertimbangkan untuk dipulangkan. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah pemerintah harus menolak atau menerima, tetapi yang pasti kita mengingatkan agar pemerintah harus ekstra hati-hati. Pertama, pemerintah harus betul-betul patuh pada hukum, karena hukum kalau tidak dipatuhi buat apa? Jadi dan yang kedua ya itu mempertimbangkan pertimbangan geopolitik itu dengan hubungannya dengan Ukraina. Dan yang paling penting itu jangan menjadi presiden yang ditiru oleh warga negara Indonesia lainnya di kemudian hari. Lagi-lagi ini kan soal kesetiaan. Apapun meskipun tujuannya untuk mencari nafkah di luar negeri, sebenarnya masih ada cara lain kok untuk tidak harus menjadi tentara negara asing, apalagi tentara bayaran. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, memang betul aturan formal hukum itu harus dihormati, tapi kan di banyak kesempatan kita juga melihat ada yang namanya diskresi. Ada soal kemanusiaan yang bisa mengatasinya. Apakah dalam kasus Satria ini akhirnya kita memprioritaskan hukum tertulis legal formal saja di atas kemanusiaan, atau juga ada jalan keluar untuk ya katakanlah memastikan bahwa ini malah bisa menjadi contoh baik bahwa orang-orang itu jangan sembarangan menanggalkan kewarganegaranya seperti yang Satria ini lakukan? Ya, kalau untuk memberikan contoh baik untuk tidak sembarangan menanggalkan status WNI ya ditolak. Jadi semacam ditolak ya? Semacam tidak boleh masuk lagi tidak boleh lagi jadi WNI. Kalau itu tujuannya. Tetapi kan tujuannya kan tidak sekedar itu. Betul bahwa ini ada sisi kemanusiaan juga. Tetapi ya harus dipertimbangkan apakah sisi kemanusiaan itu lebih penting dari sisi hukum formal dan masalah kesetiaan atau bagaimana. Jadi sebenarnya masih ada peluang bagi Satria untuk kembali ke Indonesia, kembali menjadi WNI karena aturan juga membolehkan itu kan. Dia mengajukan secara formal, kemudian nanti yang memutuskan oleh Presiden. Dan tentu saja Presiden juga akan punya pertimbangan yang sangat banyak melalui masukan-masukan dari jajarannya. Jadi yang paling penting sekali Bung Leo bahwa kita mengingatkan di editorial ini bahwa kesetiaan terhadap bangsa dan negara itu tidak boleh kalah dengan dari tujuan apapun. NKRI harga mati bukan hanya ucapan itu ya, bukan hanya ngomong-ngomong aja. Apalagi ini dilakukan oleh seorang ex-tentara yang semestinya tingkat kesetiaan terhadap NKRI itu berkali-kali lipat daripada rakyat biasa. Sumpah prajurit, Sabta Marga itu kan sudah betul-betul. Kalau pertimbangan masalah penghasilan misalnya, ketika Satria masuk menjadi TNI itu kan dia sudah tahu gajinya nanti seberapa, gajinya penghasilan itu berapa. Dan menurut saya ini juga meskipun agak melebar sedikit, tapi ini juga mesti menjadi pertimbangan pemerintah. Evaluasi ya. Mungkin bisa memberikan perhatian lebih lagi untuk memberikan gaji yang lebih layak kepada anggota TNI. Tapi harus kita katakan memang gaji tentara itu ya masih terbilang kecil kan. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara lain. Kalau tidak salah Satria itu menjadi tentara bayaran Indonesia itu sekitar 80 juta kalau tidak salah. Sementara kalau dia menjadi Sersan 2 di ini paling berapa juta. Jadi ini ada hikmahnya lah. Paling tidak pemerintah juga mungkin melalui Presiden Prabowo betul-betul jangan hanya institusi lain yang dinaikkan gajinya, tetapi tentara sebagai ujung tombak dalam mempertahankan NKRI itu juga sangat diperhatikan. Baik, kita tunggu keputusan Presiden, semoga ada kebijaksanaan di situ dengan tetap mengedepankan hukum tentunya. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kasus Satria bisa sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua warga, terlebih bagi prajurit TNI dan yang juga sudah purna tugas bahwa kesetiaan kepada NKRI bersifat mutlak. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan itu, apalagi kalau itu hanya menyangkut urusan perut. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda.
Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.